Ya, boleh sambil nanti disiapkan buku tulisnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, di pemantapan US Matematika bagian ke-8. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah persamaan linear satu variabel, ya, atau PLSP, dan pertidaksamaan linear satu variabel, disingkat PTLSP. Ini adalah materi yang di kelas 7, ya. Sambil kita memperkuat kembali konsep aljabarnya, ya, konsep hitung persamaannya. Karena materi PLSP ini dan PTLSP menjadi salah satu fondasi untuk nanti konsep berhitung ke depannya. Ya, jadi konsep berhitung lanjutannya. Jadi kalian harus kuat di persamaan linear satu variabelnya. Jadi ini diterapkannya di berbagai bab, ya, matematika itu. Bahkan sampai nanti di SMA kalian juga ini konsep persamaan linear itu selalu muncul. Jadi selalu digunakan untuk penyelesaian soal-soalnya. Nah, di sini langsung ke pembahasan soalnya, ya. Oke, perhatikan ini contoh soal yang pertama. Ya. Diketahui K merupakan penyelesaian dari persamaan 3 kali dalam kurung min 4X tambah 6. Sama dengan 2 kali dalam kurung 3X min 5 dikurang 8. Nilai dari K kurang 7 adalah berapa? Ya. Nah, di sini ini bentuk persamaan linear satu variabel, yakni PLSP. Disebut satu variabel karena variabelnya, jenis variabelnya hanya ada satu huruf, yaitu huruf X. Ya. Nah, ini meskipun X-nya ada 2, kita sebutnya satu variabel. Oke, Bapak terangkan dulu caranya, ya. Nah, di sini kita tulis kembali bentuk persamaannya. 3 dalam kurung min 4X tambah 6. Sama dengan 2 dalam kurung 3X min 5 dikurang 8. Nah, ini 3 ini kita sebutnya dikali pelangi, ya. Nah, ini kalikan seperti ini. 3 dikali min 4X, 3 dikali 6. Jadi ini kalau ada tanda kurung seperti ini, itu berarti kita kali penyebaran, ya, atau disebutnya kali pelangi. Begitupun yang ruas kanan, 2 kali 3X, 2-nya dikali min 5. Nah, kalau yang min 8-nya itu tidak dikalikan dengan 2. Ya. Nah, ini. Coba 3 ini disebutnya kayak kali pelangi atau air mancur, ya. Penyebutannya seperti itu aja. Banyak istilahnya. Coba ini 3 kali min 4X berapa? 12X. Plus atau min? Min. Min. Oke, 3 kali min 4X min 12X. 3 kali 6? 18. Kemudian ini 2 kali 3X? 6X. 6X. Lalu ini 2 kali min 5? Min 10. Min 10. Oke. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi 3 kali min 4X min 12X. 3 kali 6, 18. 2 kali 3X-nya 6X. 2 kali min 5-nya min 10. Kemudian tulis lagi min 8. Nah, kemudian ini ada yang sejenis konstantanya min 10 dikurangi 8. Coba disederhanakan berapa? Min 10 dikurangi 8? Min 18. 18. Oke, sip. Min 18. Ya. Nah, jadi ini min 12X tambah 18 sama dengan 6X min 18. Berikutnya kita gunakan aturan pindah ruas atau transposisi, ya. Jadi kita pindahkan atau kita kelompokkan yang suku sejenisnya. Ini kan min 12X itu sejenis dengan 6X. Lalu yang ini positif 18 itu sejenisnya dengan min 18. Nah, ini kan kalau pindah ruas atau transposisi itu berarti ganti tanda, ya. Nah, ini 6X ganti tanda jadi min. Kan ini positif. Begitupun yang plus 18. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini 6X jadi min.
Nah, jadi dikurang. Ini kan asalnya tambah ya, penjumlahan jadi pengurangan. Berhubung ini tambah 18, positif 18, pindah ruas jadi min 18. Oke, ini min 12x kurangi 6x berapa? Min Min 18. Min 6 atau min 18? 18. Min 18 X. Oke, 18. Nah, sip, min 18x. Kalau yang ini, yang kanannya, min 18 kurang 18? Min 32. Min 30. Min 36. 36. Oke, betul. Min 36. Ya. Min 18x sama dengan min 36. Jadi x-nya, bagaimana x-nya? Min 18. Min 36 dibagi min 18. Oke, betul. Min 36 dibagi min 18. Nah, ini ketika dibagi tidak jadi positif ya. Nah, ini perhatikan langkah ini. Nah, ini terkadang ada yang suka salah. Nah, ini kenapa yang min tidak jadi positif ya? Karena ini kondisinya dibagi. Jadi ini kita hanya merubah dari kali menjadi bagi gitu ya. Jadi kan min 18x itu artinya min 18 dikali x. Nah, jadi ini ketika kondisinya dibagi, yang negatif ketika pindah ruas tetap negatif. Begitupun kalau nantinya positif, pindah ruas tetap positif. Ya. Jadi sebenarnya kan negatif itu pengurangan dan positif itu penjumlahan. Kalau yang tadi langkah ini rubah tanda karena ini kondisinya pengurangan dan penjumlahan. Jadi ganti tanda yang min jadi plus, plus jadi min ketika pindah ruas. Tapi kalau yang ini min 18, ini kondisinya dibagi. Ya. Jadi tetap min 18. Nah, ini min 36 dibagi min 18 berapa? 2. Oke, X-nya sama dengan 2. Nah, di sini diketahui K merupakan penyelesaian. Berarti ini maksudnya K itu sama dengan X. Ini kan di soal awalnya variabelnya X. Ya. Jadi X itu sama dengan K. Nah, sehingga X sama dengan K sama dengan 2. Jadi X-nya adalah 2, K-nya juga adalah 2. Nah, di sini belum selesai. Karena yang ditanyakannya adalah nilai dari K min 7. Nah, ini K kurangi 7. K-nya diganti oleh 2. Nah, jadi berapa hasilnya? 2 kurangi 7. Min 5. Min 5. Oke, betul. Min 5. Ya. Nah, jawabannya adalah min 5. Nah, itu jawabannya adalah B. Nah, itu contoh pengerjaan soal persamaan linear satu variabel. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana ini? Paham atau tidak? Oke. Nah, barangkali ada pertanyaan, boleh sok sebelum kita lanjut. Oke, berikutnya buka buku halaman 107. Nah, buku paket kalian yang US, halaman 107, nomor 12. Sebelah kanan paling bawah. Nah, nomor 12, halaman 107. Nah, ini penerapan konsep persamaan linear, ya, atau dalam kata lain soal ceritanya dari aplikasi PLSP, persamaan linear satu variabel. Nah, di sini soalnya taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x tambah 15 meter dan 5x tambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah berapa? Nah, ini kita ilustrasikan dulu ya dalam bentuk gambar. Nah, kenapa? Nah, ini untuk supaya lebih jelas langkah berikutnya. Kemudian terkadang ada yang belum paham diagonal seperti apa. Ya, ini kan panjang diagonal taman.
Nah, jadi ini harus kita gambarkan dulu. Taman berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, ini persegi panjang. Kemudian diagonal itu adalah ini garis miringnya. Nah, kedua garis miring ini disebutnya diagonal, ya. Jadi garis yang ditarik dari titik sudut bawah ke titik sudut atas yang ada di hadapannya. Nah, ini disebutnya diagonal, ya, diagonal dari persegi panjang. Karena kan ini tamannya berbentuk persegi panjang. Nah, itu kita tuliskan D1 dan yang itunya D2, ya. Nah, ini diagonal 1 dan yang ininya diagonal 2. Oke, melihat dari gambar ini dan juga berdasarkan sifat persegi panjang, kalau diagonal 1 dengan diagonal 2 ukurannya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Kira-kira lihat dari gambar. Hah? Sama. Beda. Sama. Nah, yang betul sama. Ya, ini sifat persegi panjang. Oke, nggak apa-apa tadi. Ini jadi diagonal 1 dengan diagonal 2 ini ukurannya sama. Ya, jadi dalam persegi panjang, nah sisi miring ini, ya, diagonal 1 dengan diagonal 2 itu ukurannya sama. Nah, yang diagonal 1 yang mana, yang diagonal 2 yang mana bentuk aljabarnya. Nah, ini bebas aja. Nah, misal kita katakan 3x tambah 15 itu diagonal 1. Yang 5x tambah 5-nya adalah diagonal kedua. Nah, berawal dari persamaan ini, ya. Nah, jadi ini kesimpulan pertama yang atau konsep awal, ya. Diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Diagonal satunya bentuk aljabarnya 3x tambah 15. Diagonal keduanya 5x tambah 5. Ya. Nah, oleh kalian dilanjutkan cari nilai x-nya. Ya. Silakan dicoba dulu cari nilai x-nya dulu berapa. Caranya sama seperti tadi yang persamaan linear. Tinggal pindah ruas yang suku sejenisnya. X-nya 5, Pak. Betul. X-nya 5. Oke, nah ini pindah ruas kan. Nah, jadi transposisi 5x pindah ke kiri jadi negatif 5x. Positif 15 pindah ke kanan jadi negatif 15. Nah, 3x kurang 5x itu min 2x. Lalu min 15 tambah 5 itu min 10. Nah, ini x-nya dibagi. Nah, min 10 dibagi min 2. Ya, kita ingat ketika dibagi, ini min 2-nya tidak rubah tanda, ya, tetap min. Min 10 dibagi min 2, jawabannya adalah 5. Nah, jadi x sama dengan 5. Nah, ini baru ketemu nilai x-nya. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal taman bunga tersebut. Nah, jadi ukuran diagonalnya. Tadi kan diagonal satunya 3x tambah 15. Nah, x-nya ganti oleh 5. So, berapa? Nanti tinggal substitusi x-nya diganti oleh 5. 30. Oke, betul. 30. Nah, diagonal 1 ini sama dengan 3x tambah 15. X-nya ganti oleh 5 ya. Jadi 3 kali 5 itu 15. 15 tambah 15, 30. Nah, ini diagonal ke satunya adalah 30 meter. Nah, kalau kalian mau pakai diagonal 2 juga boleh. Ya. Nah, ini diagonal yang kedua. Diagonal kedua itu kan 5x tambah 5. Ini x-nya disubstitusi juga. Ya, diganti oleh 5. 5 kali 5 ditambah 5. Nah, ini 5 kali 5 itu 25.
25 ditambah 5 itu hasilnya adalah 30 meter. Nah, jadi ini membuktikan aja kalau diagonal 1 itu sama dengan diagonal 2. Nanti kalau kalian untuk pengerjaannya tinggal pilih salah satu saja, ya. Boleh diagonal 1, boleh diagonal 2. Itu alternatif. Oke, itu untuk pembahasan contoh soal yang nomor 12 di halaman 107. Silakan kalau ada yang pertanyaan atau ada yang tidak dipahami. Sudah ini? Udah, Pak. Oke. So. Ya, bisa ada yang mau difoto, silakan ditulis. Boleh. Oke, anak-anak, jadi untuk persamaan linear satu variabel ini penerapannya banyak ya. Jadi ini salah satu contohnya ke kasus ini diterapkan dalam bangun datar persegi panjang. Nah, ini kan proses pengerjaannya dengan konsep persamaan linear satu variabel. Dan nanti banyak juga bentuk-bentuk soalnya, variasi-variasi soalnya ya, yang pengerjaannya dengan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, contoh penerapan lainnya ada di soal berikutnya ya. Nah, ini tadi jawabannya adalah C ya, 30 meter. Nah, itu contoh soal berikutnya tentang persamaan linear satu variabel. Itu ada di buku halaman 100. Halaman 100 nomor 12. Paling kiri sebelah atas. Oke, Bapak bantu dulu ini untuk proses pengerjaan nomor 12. 3 bilangan genap yang berurutan jumlahnya 144. Nah, kalian harus amati dulu ini kalimat pertama. 3 bilangan genap yang berurutan. Jadi bilangan genap itu berurutan. Bilangan genap bilangan apa? Pengertiannya? Yang bisa dibagi 2. Oke, betul. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Nah, kemudian jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan-bilangan tersebut adalah berapa? Ini yang ditanyakannya ya tujuannya. Nah, ini kita amati atau kita identifikasi dari kalimat yang pertama. 3 bilangan genap. Nah, berarti ketiga bilangan genap itu kan belum diketahui ya berapa-berapanya. Yang diketahuinya pokoknya jumlahnya 144. Nah, kita misalkan ketiga bilangan genap tersebut adalah A, B, dan C. Nah, ini permisalan aja ya. Ketiga bilangan genap A, B, dan C. Kita misalkan A-nya adalah X. Nah, jadi bilangan genap yang pertama adalah X. Kalau bilangan genap bedanya berapa? Ada yang tahu tiap bilangan genap selisihnya berapa? Ayo. Kalau bilangan genap, misalkan contoh bilangan genap berapa? 2. 2. Terus? 4. 4. Nah, 6, 8. Oke. 2 dan 4 selisihnya berapa? 2. 2. 4 dengan 6 selisihnya? 2. 2 juga. Oke. Nah, jadi setiap bilangan genap yang berurutan itu selisihnya 2. Ya. Jadi ini kalau kita misalkan, nah, maka B bilangan genap yang kedua itu X tambah 2. Jadi ditambah 2.
Ya. Bilangan genap yang ketiga, nah berarti kalau ditambah 2 lagi berapa? Ini X Berapa, Pak? tambah 2. Nah ini yang ada nih, X tambah 2 ditambah 2 lagi. 4, betul. Jadi X tambah 4. Nah, jadi analisanya seperti ini. Ya. Bilangan genap yang pertama, itu X. Bilangan genap yang kedua, X tambah 2. Bilangan genap yang ketiga, X tambah 4. Jadi ini selisihnya 2 semuanya. Ya. Nah, ini analisa awalnya atau identifikasi awal. Berikutnya, nah di sini ada keterangan 3 bilangan genap yang berurutan jumlahnya 144. Nah, dijumlahkan 144. Berarti kalau kita misalkan A ditambah B ditambah C itu hasilnya atau jumlahnya adalah sama dengan 144. Ya. Nah, ini tadi kan misalkan bilangan genap itu A, B, dan C. Nah, ini A tambah B tambah C, jumlah ketiganya sama dengan 144. Kemudian kita substitusi, kita ganti. A-nya ganti oleh X, dan B-nya ganti oleh X tambah 2, dan C-nya ganti oleh X tambah 4. Ya. Ini A-nya ganti oleh X, B-nya ganti oleh X tambah 2, dan C-nya ganti oleh X tambah 4. Nah, ini variabelnya sudah sama, X semuanya, dan cara pengerjaannya pun sama dengan tadi persamaan linear satu variabel. Silakan dicari dulu nilai X-nya. Silakan dilanjutkan, cari nilai X-nya. Enam bukan, Pak? Apanya? X-nya? X. Ya, Ya. betul, 46. Sip. Nah, ini X ditambah X itu 3X. Ya, ini kan koefisiennya 1. 1X tambah 1X tambah 1X itu 3X. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Kemudian ini transposisi ya, pindah ruas, positif 6, pindah ke kanan jadi negatif. Nah, dikurangi 6. 144 kurangi 6. Nah, 144 kurangi 6 itu hasilnya adalah 138. Jadi 3X sama dengan 138. X-nya berarti tinggal dibagi 138 dibagi 3. Ya, ini 138 bagi 3. Nah, ketemu X-nya adalah 46. Oke, sekarang tinggal masukkan ke ini yang A, B, dan C. Ini ketiga X-nya ganti oleh 46. Nanti diperoleh bilangan genap yang sesungguhnya. Lima 50. Oke, itu yang bilangan genap keberapa? Yang mana? cek. Oke, yang C. Yang A itu 46. Kalau yang B berapa? 48. 48. Oke, sip. Yang C-nya tadi? 50. 50. Oke. Nah, jadi kan A itu sama dengan X. X-nya tadi sama dengan 46. Jadi A-nya 46. B-nya tadi X tambah 2. 46 tambah 2, 48.
C-nya sama dengan X tambah 4, berarti 46 tambah 4, sama dengan 50. Nah, jadi kita peroleh bilangan genap yang sesungguhnya ya. Jadi bilangan genap pertama 46, bilangan genap kedua 48, dan bilangan genap yang ketiga 50. Nah, setelah diperoleh ketiga bilangan genapnya, nah ini lihat di tujuannya atau yang ditanyakannya, jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, ini jumlah bilangan terbesar dan terkecil, berarti mana yang dijumlahkan? 46 tambah 50. Oke, 46 tambah 50. Jadi berapa? 96. 96. Sip. Nah, jadi yang terbesarnya 50, terkecilnya 46. Ditambahkan 96. Dan jawabannya adalah D. Seperti itu proses pengerjaannya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nah, itu tadi kita sudah membahas 3 contoh soal yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel ya. Jadi ya soal yang awalnya itu dasarnya, yang kedua dan ketiga itu penerapannya ya atau aplikasinya. Dan tentunya banyak juga ya aplikasi atau penerapan dari soal-soal persamaan linear satu variabel tersebut. Gitu. Oke, berikutnya kita lanjut ke pertidaksamaan linear. Itu kalau di buku halaman 104. Ya. Halaman 104 nomor 13. Paling kiri sebelah atas. Nah, itu Bapak ngambil di soal halaman 104 nomor 13. Oke, nah ini cara pengerjaannya. Jadi ini ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Nah, apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kalau persamaan ininya menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, nah tanda sama dengannya diganti oleh tanda kurang dari atau lebih dari, ya. Nah, ini jadi tanda pertidaksamaan itu adalah tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, juga lebih dari dan lebih dari sama dengan. Dan di sini nanti ada beberapa perbedaan caranya ya, beberapa perbedaan konsepnya. Oke, ini cara pengerjaannya. Ya, 3x tambah 3 kurang dari sama dengan 21 tambah 5x. Langkah awalnya ini aturannya sama seperti PLSP, sama dengan persamaan. Jadi pindah ruas. Kita kelompokkan suku yang sejenisnya. Ini kan 3x sejenis dengan 5x, lalu yang positif 3 sejenis dengan 21. Dan itu keduanya berbeda ruas. Jadi ini 5x pindah ke kiri. Menjadi min 5x. Lalu yang positif 3, nah ini tambah 3, pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Ya. 21 kurang 3. Coba ini 3x kurang 5x berapa? Min 2x. Min 2x. Lalu yang ruas kanan 21 kurang 3? 18. 18. Oke. Min 2x kurang dari sama dengan 18. Nah, di langkah berikutnya, nah ini yang berbeda dengan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Bapak kasih keterangan, kasih not. Jika koefisien X bertanda negatif, maka ketika pindah ruas atau dibagi, tanda pertidaksamaan berubah atau berbalik. Oke, sebentar lagi ini Zoom-nya mau habis, nanti kalian join lagi ke link yang sama ya. Ya, Pak. Nah, ini jika koefisien X bertanda negatif, maka ketika pindah ruas atau dibagi, tanda pertidaksamaan berubah atau berbalik. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan tandanya asalnya kurang dari.
Nah, maka dibalik jadi lebih dari. Ya. Karena ini koefisien X-nya negatif. Ya, jadi berlaku kalau si koefisien X-nya negatif. Tapi kalau koefisien X-nya positif, itu tidak berubah tandanya. Ya. Jadi ini berubah itu dikarenakan koefisien X-nya negatif. Ini kan koefisien X-nya -2. Ya.